umur 2,5 tahun. Awalnya nggak tahu ya saya itu PTPS itu apa. Di pemilu 2019 itu uniknya itu saya itu 25 jam tidak tidur. Nama saya Ade Iwan Bintoro. Hobi kalau yang khusus spesifik gitu sih nggak ada sih ya. Semuanya hampir suka semuanya. Pendidikan terakhir D3 Teknik Elektro. Pekerjaan sehari-hari saya di toko, menjadi toko punya saudara di counter HP, cetak foto dan agen percetakan seperti itu, dengan sedikit-sedikit desain dan edit-edit foto. Dari umur 2,5 tahun, kalau dari orang tua memang udah waktu itu masih virus polio itu masih mewabah waktu itu, karena selain saya sendiri waktu itu ada beberapa saudara, ada teman juga yang seperti saya. Awalnya nggak tahu ya saya itu PTPS itu apa, karena banyak teman-teman yang di Solo sana sebenarnya kasih info kamu jadi PTPS. Aku juga teman-teman di Solo kan banyak yang disabilitas juga, itu menjadi PTPS di sana. Saya cari informasi di kecamatan, benar ada pembukaan itu tuh, karena ini yang kedua kalinya saya, yang tahun lalu yang presiden dan legislatif sudah ikut. Itu awalnya itu terus ingin mendaftarkan karena pengen menjadi bagian dari penyelenggara dan pengawas seperti itu. Ya alhamdulillah lancar. Perlakuan khusus dari bapak-bapak Panwascam ya sangat baik, karena waktu itu saya pernah membawa berkas itu masih kurang, harus fotokopi ini ya sudah dipersiapkan, ditinggal aja, nanti kita akan memfotokopikan melengkapi itu waktu itu. Jadi yang lainnya juga wajar, seperti mendaftar tidak ada, karena sudah memenuhi umur, memenuhi lulusannya, bisa masuk. Awalnya seperti itu dan akhirnya diterima. Alhamdulillah tidak, karena dalam aturan pemungutan suara kan diantaranya tempat pemungutan suara harus ramah disabilitas. Satu itu, jadi bagi saya penyandang tunadaksa yang mudah ya, tidak memakai kursi roda, itu saya rasa sangat tidak mengganggu. Jadi ya seperti biasa saja melakukan pengawasan, mobilitasnya tidak ada kendala sama sekali, karena tempat yang dipakai untuk pemungutan suara itu sudah standar dengan untuk penyandang disabilitas. Dari masa tenang kita PTPS kan ditugasi dari PPL kelurahan, itu kan melihat di sekeliling kita, di sekitar TPS adakah gambar-gambar atau apa itu yang akan ditertibkan di tanggal 6 gitu. Kita muter melihat gambar-gambar, saya foto, saya laporkan. Setelah itu mengisi form Siwaslu itu, terus keesokan harinya melakukan pemungutan suara. Alhamdulillah sebelum jam 6 saya sudah sampai di TPS. Di sana baru ada gastip, teman-teman dari KPPS-nya belum komplit waktu itu. Ya di sana ngobrol-ngobrol biasa sampai pembukaan acara, sampai pemungutannya pun sampai selesai. Tidak ada kendala, tidak ada pelanggaran. Alhamdulillah semuanya mentaati peraturan standar COVID, dan pemungut hitungnya juga tidak ada pelanggaran sama sekali. Kebetulan kan saya mengawasi TPS di desa saya. TPS di tempat saya itu ada 2 desa yang melakukan pencoblosan di TPS yang saya awasi, desa saya sendiri dan desa sebelah. Ya beberapa kali ketemu dengan teman-teman
yang tongkrongan gitu, memberikan edukasi bahwa ini besok itu pemungutan suara itu dilakukan dengan standar COVID, dengan semua penyelenggara memakai APD. Jadi jangan ragu-ragu untuk melakukan pencoblosan karena ada cuci tangan, ada pemakaian kaos tangan dan lain-lain. Terus jadi tidak usah takut karena mungkin karena corona untuk berkumpul, karena memang penyelenggaraan pemilu kali ini itu selain harus benar-benar jujur dan adil, diawasi oleh PTPS juga mengawasi standar COVID yang diterapkan di TPS tersebut. Ya sangat mensupport karena saya sebagai penyandang disabilitas ya, untuk ikut berperan seperti ini bisa memberikan contoh kepada yang lain bahwa seorang disabilitas itu bisa menjadi penyelenggara, menjadi pengawas seperti itu. Jadi saya mendaftar, dibiarkan, saya disupport, didukung dan dipersilahkan, istilahnya dari keluarga sangat didukung lah seperti itu. Penyandang disabilitas bisa mengikuti, bisa menjadi pengawas TPS, itu suatu pengalaman yang sangat berharga, mendapatkan ilmu. Selain itu juga mendapatkan teman banyak dari teman-teman pengawas TPS kecamatan, mendapatkan jalinan silaturahmi, menjadi berwawasan lebih luas. Di pemilu 2019 itu uniknya itu saya itu 25 jam tidak tidur, karena mulai jam 4 saya sudah bangun untuk persiapan mengawasi ke TPS saya. Itu jam 6 saya sudah sampai, sebelum jam sudah sampai sana, dilakukan pencoblosan. Terus malam sekitar setelah habis isya itu baru penghitungan suara sampai malam jam 12-an. Terus lanjut teman-teman KPPS itu melakukan berita acara itu sampai subuh jam 5 pas itu baru store ke kelurahan. Jadi saya kemarin bangun jam 4 sampai hari berikutnya jam 5, setengah 6-an itu baru pulang lagi ke rumah. Bagi teman-teman yang penyandang disabilitas atau merasa dirinya kekurangan, yang ingin mendaftar menjadi PTPS atau ingin menjadi penyelenggara, jangan sungkan, jangan ragu, daftarkan diri Anda nanti jika ada pemilu lagi di Panwascam, karena pasti bapak-bapak yang di sana itu akan memperlakukan kita seperti pada umumnya, seperti orang pada umumnya yang mendaftar gitu, akan diberi perlakuan khusus jika kita memang terbatas, dan akan diseleksi secara adil juga. Apabila kita memang mampu pasti akan diterima, jika tidak mampu pasti akan diberikan pengarahan. Setelah kita diterima nanti kita akan dikasih bintek, pengarahan dari Panwas kecamatan. Jadi jika kita sudah terdaftar sebagai PTPS pasti kita bisa, karena kita akan dilatih dari bapak-bapak Panwas untuk mengawasi jalannya pemilu, melaporkan sampai dengan penghitungan sampai selesai, sampai pasca pencoblosan 7 hari kita pasti dibekali ilmu dari bapak-bapak Panwascam. Keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk ikut mengawal demokrasi bangsa. Mari mengawasi, salam awas.